ngeh setelah udah di dalam apartemen. Korbannya tuh tembus lebih dari 1.600 orang. Dan semua wajah-wajah korban tuh udah tersebar di mana-mana. Ternyata Sister Hong ini adalah... Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini aku akan bahas kasus yang lagi viral banget di China, di Indo. Pokoknya tuh viral banget di mana-mana. Mengenai Sister Hong. Ya, dia tuh orang yang membuat ribuan video bersama... jujur cowok-cowoknya lumayan loh. Sedangkan pokoknya langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Jadi ceritanya nih ya, semua ini tuh bermula di kota Nanjing, Tiongkok. Sekitar akhir 2024 sampai pertengahan 2025. Waktu itu ya suasana medsos tuh di Cina lagi adem ayem aja. Nggak ada gosip gede. Tapi tiba-tiba muncul satu postingan yang ngebahas soal sosok perempuan misterius yang muncul dengan hashtag ini. Hashtag Hong Jie. Nah dalam sekejap namanya itu langsung jadi trending nomor 1 di Weibo. Nah orang-orang mulai nyebut dia dengan Sister Hong. Nah kasus Sister Hong yang menghebohkan Tiongkok ini berawal dari interaksi di aplikasi chat kayak WeChat, QQ, atau Telegram. Nah si Sister Hong ini memiliki persona sebagai janda yang lagi kesepian gitu. Dia tuh membangun citra sebagai wanita ramah dan hangat. Dan dari sinilah banyak cowok-cowok yang terjebak dengan pesona lembut janda kesepian ini. Nah terus lanjutlah mereka tuh mau ketemu in person gitu kan untuk melakukan hubungan. Paham lah ya. Entah gimana ya cara ngajaknya, pokoknya si Sister Hong ini ngajaknya tuh kayak halus banget. Dia bilang kayak enggak, kalian tuh gak usah bayar, kalian asal bawa oleh-oleh aja gitu deh buat aku. Serius, oleh-oleh itu bukan duit loh, tapi hal-hal receh yang kayak minyak goreng, buah, susu, atau alat dapur kecil gitu loh. Pokoknya simple banget syaratnya. Jadilah banyak pria tertarik dan akhirnya janjian untuk ketemu langsung di apartemennya Sister Hong. Pas datang disambut dengan suasana yang nyaman, bau wangi ruangan, dan keramahan yang bikin mereka tuh ngerasa aman gitu. Tapi ternyata mereka tuh nggak tahu satu hal penting. Seluruh ruangan itu udah dipasangin kamera tersembunyi. Dan selain itu, ada yang lebih mind blowing lagi. Sekarang kita masuk sedikit ya. Siapa sih Sister Hong ini? Jadi gini ya, di balik wig panjang, makeup tebal, dan gaya bicara lembut yang kelihatan kayak tante-tante janda misterius itu ya, ternyata Sister Hong ini adalah seorang pria berusia 38 tahun. Ya, laki-laki dia bun. Jadi brother Hong harusnya ya. Terus gimana Nay? Bukannya tadi dia tuh ketemu cowok-cowok terus dia undang gitu ya? Gimana ceritanya? Kita tahan dulu. Pokoknya identitas lengkap Sister Hong ini tuh sampai sekarang masih dijaga ketat sama pihak berwenang. Tapi yang pasti dia tuh berasal dari kota Nanjing, Tiongkok dengan marga Jiao atau Chiao. Pokoknya ini tulisannya aku gak begitu paham baca ya. Dan ya dia tuh bukan sekedar crossdresser biasa. Dia tuh benar-benar hidup dalam persona Sister Hong. Dari pagi ya katanya dia tuh udah mulai dandan sejak jam 5 subuh. Wig disisir rapih, makeup setebal artis opera, dan bajunya pun selalu feminin. Bahkan kadang sampai mirip ibu rumah tangga ideal gitu ala drama-drama Cina gitu loh. Nah gak cuma itu, dia juga punya cara ngomong yang dibuat halus banget. Pokoknya tuh totalitas lah. Nah yang bikin makin niat ya, dia tuh bukan cuma tampil sebagai perempuan, tapi juga menciptakan persona janda kesepian yang butuh kasih sayang. Dan persona ini dia mainkan secara konsisten di semua aplikasi kencan. Jadi buat para korban semua itu kelihatan asli-asli aja. Bahkan ya dia tuh sampai kayak bikin konten kayak joget-joget gitulah, pokoknya ya kayak gitu-gitulah kontennya ya. Terus ya dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa dia tuh udah menjalani gaya hidup Sister Hong ini selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Tapi emang baru di tahun 2004 sampai 2025 dia tuh mulai ngegas banget gitu ya, sampai melibatkan ratusan pria dan nyebarin konten yang eksplisit. Balik lagi ke kasusnya ya. Tadi kan ternyata ketahuan ya, si Sister Hong ini ternyata brother ya bun ya. Terus gimana sih reaksi si cowok-cowok yang udah datang bawa hasil bumi gitu ya ke apartemennya dia. Jadi dari beberapa video yang beredar ya, sebagian emang baru ngeh setelah udah di dalam apartemen. Bahkan kadang setelah aktivitas dimulai. Ada yang kelihatan kaget, ada yang kebingungan. Tapi banyak juga yang tetap gas aja wes. Entah karena udah terlanjur atau emang gak mau ribut gitu. Mungkin takut ya ribut sama cowok. Nah
Karena ini mohon maaf ya Bun ya, bukannya aku mau body shaming, tapi emang bodinya tuh laki abis walaupun udah dibalut baju wanita. Ini coba deh kan tengok sendirilah. Nah dari beberapa potongan video yang nyebar ya, ada juga korban yang sempat kelihatan awkward gitu loh. Mereka sempat duduk bengong, terus beberapa detik setelahnya dilanjut. Tapi gak sedikit juga yang kelihatan gak peduli dan langsung melanjutkan sesuai janji awal. Nah tapi terus gimana ceritanya kok bisa ketahuan? Kan kalau korban sendiri aja gak sadar harusnya aman-aman aja kan? Nah di sini nih plot twistnya. Semua aktivitas yang direkam diam-diam tanpa persetujuan si korban itu ternyata nggak cuma disimpan atau dikonsumsi sendiri sama si brother nih ya. Tapi malah dijual di grup-grup private kayak di Telegram, QQ, dan WeChat. Dikenain juga tuh tarif langganan sekitar 150 yuan atau kira-kira 300 ribuan untuk akses kontennya. Dan parahnya lagi ya, wajah korban tuh kelihatan jelas tanpa sensor. Semua diupload langsung di grup eksklusifnya dia. Nah kebayang gak sih seberapa malunya korban-korban ini? Awalnya emang bener ya, video-video itu cuma dibagikan di grup tertutup dengan sistem subscription. Tapi yang namanya grup online ya, pasti ada aja gak sih yang bocorin? Bisa jadi anggotanya sendiri yang diam-diam ngedownload terus di-share ulang ke tempat lain, atau bahkan mungkin dijual lagi gitu sama anggotanya. Yang akhirnya membuat video ini nyebar kemana-mana, terutama di Weibo dan Douyin. Nah dan karena gak disensor, wajah para korban tuh kelihatan jelas banget. Nah dari situlah Sister Hong ini bisa sampai trending pencarian nomor 1 di medsos. Dan akhirnya di awal Juli 2025, polisi itu bergerak cepat. Sosok yang ada di balik semua video ini ditangkap dan ditahan dengan tuduhan menyebarkan konten pornografi. Dan kalau nanti terbukti dia sengaja menularkan penyakit menular juga ya, hukumannya tuh bisa sampai 10 tahun penjara loh. Sekarang kita masuk ke penyelidikan. Dari penyelidikan awalnya tuh sempat heboh kabar kalau korbannya tuh tembus lebih dari 1.600 orang. 1.600 pria tepatnya ya. Tapi setelah polisi turun tangan, hasil penyelidikan tuh resmi menyebutkan jumlah korban yang udah diverifikasi itu 237 orang. Mereka semua tuh udah diperiksa dan diwawancara satu-satu. Dan ternyata ada minimal 3 orang yang terinfeksi HIV yang bikin kasus ini tuh naik level, bukan cuma soal pelanggaran privasi tapi juga soal kesehatan masyarakat. Akhirnya otoritas kesehatan di Nanjing langsung buka layanan screening gratis untuk siapapun yang ngerasa pernah jadi korban si brother Hong ini ya. Terus kalian pasti mikir, Untuk apa sih si brother ini ngelakuin hal ini kan? jadi banyak yang bilang karena uang. Dan kayaknya emang bener ya. Bayangin aja nih ya. Dari satu video dia tuh bisa dapat ratusan ribu sampai jutaan rupiah dari langganan orang-orang aneh yang ada di grup Telegram dan QQ-nya dia. Tapi di sisi lain ada juga yang percaya ada unsur kepuasan pribadi, kayak ngerasa punya kendali gitu loh. Bisa ngejebak orang, bisa mainin identitas. Tapi sampai sekarang ya belum ada pengakuan langsung dari si Sister Hong ini untuk motivasinya. Dan di sini yang paling sedih pasti korban gak sih? Ada cerita yang bilang kalau ada yang sampai diputusin tunangannya karena pasangannya ngeliat video tunangannya itu tersebar di medsos. Beberapa korban juga ada yang jadi malu luar biasa sampai gak berani tampil di depan umum karena wajah mereka kelihatan jelas tanpa sensor. Wajar gak sih? Soalnya kasusnya kan sampai seviral ini. Dan semua wajah-wajah korban tuh udah tersebar di mana-mana. Beberapa korban juga katanya nunjukin tanda-tanda trauma berat kayak anxiety, depresi ringan, sampai ngerasa takut buat deket sama siapapun. Dan banyak yang gak berani ngelapor ke polisi karena malu, takut keluarga tahu, atau ya ngerasa udah terlanjur aja gitu loh. Walaupun ya pemerintah Tiongkok sendiri udah buka layanan tes HIV gratis untuk siapa aja yang ngerasa pernah berhubungan sama si Sister/Brother Hong ini, tapi tetap aja gak sih yang namanya rasa malu dan trauma itu gak bisa sembuh cuma dengan tes medis. Luka mentalnya tuh mungkin jauh lebih dalam kali ya. Berdasarkan informasi yang beredar, sebagian korban gak sadar dari awal kalau Sister Hong itu laki-laki. Mereka tuh baru nggak setelah semuanya selesai atau bahkan pas lagi in gitu ya. Tapi ya balik lagi, masa gak ada yang sama sekali sih? Nah, gimana sih reaksi netizen China dan global ya? Nah kan kasus ini tuh bisa ke-up karena hashtag Hong Chie tadi ya, alias Sister Hong, langsung jadi trending nomor 1 di platform kayak Weibo, Douyin, dan WeChat. Netizen di Cina tuh ada yang ngamuk dan minta hukuman berat karena ngerasain itu udah mencoreng privasi dan bikin aib nasional. Tapi gak sedikit juga yang nyalahin korban. Yap, sadly-nya tuh masih banyak komentar yang bilang,
Ya salah sendiri, kenapa gampang tergoda? Padahal ya jelas-jelas ini tuh kasus penipuan dan pelanggaran privasi berat. Di sisi lain ada juga yang nyindir keras pemerintah karena lama banget nanggepin kasus ini secara resmi. Bahkan beberapa netizen tuh nyebut, Kalau bukan karena viral di internet, mungkin nggak akan ada penangkapan sama sekali. sounds familiar gak sih? Kayak di mana gitu ya. Nah, saking panasnya ya, lembaga seperti CDC Tiongkok dan Departemen Propaganda pun sampai turun tangan minta agar kontennya tuh nggak makin nyebar dan nambah korban mental. By the way, informasi aja ya, CDC itu adalah singkatan dari Chinese Center for Disease Control and Prevention, alias kayak versi Kemenkesnya kita gitu lah ya, khusus untuk bagian pencegahan penyakit. Kalau di Indonesia ya itu kayak Kemenkes sama Badan Litbangkes gitu lah ya. Mereka biasanya ngurusin hal-hal kayak penyebaran penyakit, edukasi kesehatan, vaksinasi, sampai tanggap darurat kalau ada wabah. Nah, kalau Departemen Propaganda itu gampangnya ya, badan yang ngatur segala hal yang boleh dan nggak boleh muncul di media dan juga internet ya di Cina. Mulai dari berita TV, medsos, sampai konten viral kayak kasus ini, semua tuh diawasin biar nggak menyimpang gitu dari kebijakan pemerintah. Jadi begitu kasus ini viral banget, mereka tuh cepet-cepet turun tangan untuk hapus video, sensor kata-kata, dan ngerem info yang dianggap meresahkan. Nah, kalau kita lihat keluar China ya, reaksi netizen luar Cina tuh juga nggak kalah heboh ya. Di Indonesia nih misalnya, nama Sister Hong sempat jadi trending topik juga. Tapi ya seperti biasa ya, banyak yang malah bikin parodi kayak beberapa video ini. 里面撐佢，水池裡面飲龍魚。Di Twitter dan TikTok global, banyak netizen luar negeri yang shock juga sama kasus ini. Banyak juga aktivis dan psikolog luar negeri yang angkat suara bilang ini bukti bahwa literasi digital, konsen, dan edukasi seks itu masih minim banget di banyak negara. Nah, setelah hebohnya udah nyebar kemana-mana, pertanyaannya sekarang, kasus ini udah sampai mana sih sekarang? Apakah Jio ini udah dihukum? Nah, jadi gini, setelah ditangkapnya Sister Hong atau Jio ini pada awal Juli 2025, sampai detik aku bikin video ini ya, proses hukum tuh masih berlangsung. Belum ada vonis resmi yang diumumkan ke publik, tapi pelakunya si Sister Hong ini udah ditahan. Di sisi lain, platform-platform medsos kayak Weibo, Douyin, sampai WeChat juga gercep menghapus konten video yang tersebar. Walaupun emang belum bisa menghapus 100%, tapi udah cukup banyak yang terhapus berkat bantuan pemerintah dan Departemen Propaganda yang langsung pasang badan biar kasus ini tuh nggak makin liar dan bikin panik publik. Jadi meskipun ini gaungnya udah agak reda ya, kasus ini tuh belum kelar dan masih terus dikawal proses hukumnya. Kita tunggu aja akhir dari kasus ini bakal seperti apa ya. By the way, aku tuh juga pernah baca kasus penipuan identitas lain di Tiongkok guys. Walaupun gak se-ngeri si Brother Hong ini ya. Jadi kasus ini tentang penipu yang namanya Xi Peipu. Dia tuh kayak OG-nya plot twist gender yang benar-benar mind-blowing. Xi Peipu ini lahir di Tiongkok tahun 1938. Kerjaannya tuh penyanyi opera Peking yang emang terkenal banget sama peran-peran perempuan. Nah, di tahun 60-an dia tuh ketemu sama Bernard Boursico, diplomat asal Prancis. Pas itu Xi tuh udah ngeset persona cewek cantik, misterius, dan gak biasa disentuh gitu ala-ala putri kerajaan. Nah, Bernard ini beneran percaya kalau Xi itu cewek tulen. Bahkan katanya mereka tuh sampai punya anak. Yang pastinya ini bukan anak-anaknya dia ya, karena kan emang si Xi ini tuh laki ya. Ternyata anak itu tuh diadopsi dari kampung. Nah, mereka tuh pacaran long distance bertahun-tahun, tapi setiap ketemu Xi itu selalu punya alasan untuk nggak fully expose herself gitu. Jadi kayak dia tertutup. Nah, yang bikin makin heboh, hubungan mereka ini ternyata dimanfaatin sama intelijen Tiongkok. Bernard tanpa sadar ngasih dokumen rahasia ke Xi yang ujung-ujungnya nyampe ke pemerintah Tiongkok. Nah udah deh, tahun 80-an mereka tuh ketangkap di Prancis, dijerat kasus spionase dan langsung jadi berita internasional. Xi dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, tapi dibebaskan setelah sekitar 1 tahun, sedangkan si Bernard juga dipenjara, tapi akhirnya mendapatkan pengampunan. Xi kemudian menetap di Paris dan melanjutkan hidup sebagai guru bahasa Mandarin hingga meninggal tahun 2009 di usia 70 tahun. Ini kalau kalian mau aku bahas detail, boleh banget komen di bawah, karena kalau nggak video ini kepanjangan banget tuh jadinya. Dan kasusnya menarik loh. FYI aja ya. Nah, gimana menurut kalian soal kasus Sister Hong ini? Apakah ini sekedar skandal pribadi yang kebablasan? Atau justru jadi cermin gelap tentang betapa bahayanya dunia digital yang kalau nggak digunakan dengan baik akan membawa kita ke sisi
gelapnya gitu, ini dark side-nya banget gak sih? Tulis dapatkan di kolom komentar karena aku penasaran banget sama POV kalian. Oke, sekian video hari ini. Kalau kalian ada info lain yang belum aku sampaikan atau kalau ada request untuk next video, kesenggol, maaf, bisa banget tulis di bawah atau DM IG-ku @nadiarahmatin atau TikTok @rahmatinnadia. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan kasusnya, dan kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel aku karena aku akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini, dan ada juga kisah horor loh. Jangan lupa di like dan share juga biar aku makin semangat bikin videonya. Sampai ketemu minggu depan, bye bye. Makasih udah subscribe ya. Suara aku habis.